Ada official fotografer kita, tangannya gini semua nih. Nah, tangannya kayak agent. Ini ada apa? Ada album baru gitu. Aku belum dengar nih gitu. Jadi aku ketemu, terus saya kasih dengar lagu-lagunya. Terus dia enjoy, enjoy. Ada satu lagu yang aku suka ini, Teman Sejati. Gitu. Oke, selesai di situ kita ngobrol-ngobrol. Nggak berapa lama aku pulang, kita selesai konser. Dia ngubungin Adri, Ya. drummer Niji, drummer kita. Terus akhirnya short story terjadilah jalinan teman sejati ada di dalam Agent Ali 2 The Movie ini. Itu dia ceritain, bukakan dong. Jadi ini emang ternyata drama juga ya, lagunya sempat hilang. Iya, Wow. drama. Wah, jadi yang sebenarnya itu bisa dibikin film nih. Tapi kalau boleh bilang kita sangat apa ya, sebuah kehormatan juga ini kan persahabatan teman sejati, Iya. dua negara juga, dan kita berada di dalam OST ini nggak cuma Niji aja, tapi ada musisi-musisi yang juga besar. Ya. Di Malaysia ada Datrem Nasir, Yes. ada juga Hail Husaini ya, terus ada juga Fugo. Jadi kita senang sekali sih bisa berada di kolaborasi Agent Ali The Movie 2 ini. Siap, terima kasih para penjelasannya dan Bang Ariel. Kita ke arti teman sejatinya jadi seperti apa tuh pada saat dilihat langsung? Pada saat dilihat langsung jadi semakin pas, kayak boleh tepuk tangan untuk penata musiknya. Yeay. Aku nangis 2 kali waktu premier di sana. Ya. Jadi lebih pas lagunya, jadi lebih ternyata artinya seperti ini ya. Benar-benar menjelaskan, movie ini tuh menjelaskan arti teman sejati itu sendiri dengan lagu dari Niji yang Julia juga teman sejati, dan dikemas dengan gambar yang sangat-sangat luar biasa. Jadi lebih haru. Jadi ceritanya tuh dalam banget sebenarnya. Yang kedua, nangisnya di mana? Kan tadi pertama premier. Yang kedua saat comot makan bakso goreng. Enggak. Jadi pas dilihat itu 2 kali di momen itu ya. Iya, gue nggak nyangka nih bisa ada di project sebesar ini. Yes. Dan itu menjadi pembuka lagi buat perjalanan kami yang baru gitu loh. Itu dia menariknya sebuah lagu untuk tergabung di dalam original soundtrack ya. Oh, baik, tepuk tangan dong. Kita ke Randy nih. Aku sih sudah belajar ya bahasa Malaysia ya. Apa dong? Nah, coba dong. Tiba-tiba Agent Ali butuh suara penjahatnya gitu. Kenapa harus penjahat? Emang penjahat? Belakangan dapetnya penjahat mulu sebenarnya. Gimana Rano melihat persahabatan sineas dan juga musisi Indonesia dan juga Malaysia, Ran? Ya yang pasti ini sih, maksudnya kita juga ini sih mau cerita dulu bahwa sebenarnya Agent Ali ini kan udah ada IP-nya sejak seriesnya gitu ya. Yes. Jadi di mana anak-anak gue itu semuanya pada nonton seriesnya. Jadi ketika satu hari gue cerita, dapat project soundtracknya loh, bohong. Jadi anak-anak bahkan nggak percaya gitu, mana bisa gitu kan. Ya. Dan terus anak lo kayak nanya trivia gitu, emang Agent Ali pertama kali dia jadi agent gimana ceritanya? Terus langsung lo jawab dong dengan benar waktu itu. Nggak tahu gitu. Terus anak lo yang jelasin ini tuh gara-gara waktu itu pesen makan, ada makanannya tuh dia pesen satu menu namanya tempoyak udang, ternyata itu sebuah password untuk menjadi seorang agent. Iya. Dia lebih tahu gitu. Jadi anaknya lebih riset ya. Ya udah dari situ gue ngerasa bahwa ya inilah, maksudnya mudah-mudahan dengan terjalinnya sinergi antara animasi Malaysia dengan soundtrack Indonesia dan lainnya, mungkin kita bisa saling bertukar, jadi benar-benar bisa menjadi persahabatan gitu. Karena dunia animasi ini kan sebenarnya harus semakin gede gitu ya, dan di Asia Tenggara kita kan sebenarnya masih kekurangan gitu. Jadi mudah-mudahan sih ini bisa menjadi sinergi yang baik untuk film animasi kedepannya gitu, bisa menjadi gede di Asia Tenggara kayak gitu. Randy dan Ista, terima kasih. Bahkan bro, dirilis di tahun 2019 dan tahun ini alhamdulillah kita berjaya melancarkan filem yang kedua. Jauh berbeza dari segi penceritaan, emosinya masih kuat, penuh aksi,
Dan saya rasa yang paling penting adalah jalan cerita yang mengenengahkan persahabatan yang sangat jitu. Berapa lama kan ini untuk proses mengerja? Kalau boleh sedikit dibocorkan, di-spill ke teman-teman. Itu akan dibocorkan oleh sutradara. Itu dia. Sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya. Nanti kita kembali ke sutradara, tapi ke Kak ini masih. Ya, paling sekali assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik ya. Ya, pada awal mulanya kita tahu yang Ejen Ali adalah salah satu cerita yang sci-fi, action dan penuh dengan aksi dalam tu. Tapi di samping itu juga kita amat penting untuk menunjukkan ataupun membawakan ceritanya lebih kepada emotion, dan juga kami dapat menghasilkan satu keyword ataupun tema iaitu persahabatan. Jadi apabila kami ketahui yang kita dapat berkolaborasi bersama Niji yang dikenali sebagai the king of soundtrack ya, Yes. di Indonesia dan juga di Malaysia, dan kita sangat terharu lah. Dan kita menggunakan peluang ini dengan melihat kepada scene mana yang sesuai ataupun yang mana boleh mendapatkan membawakan anchor ataupun anchor sesebuah filem itu. Jadi dengan lagu Niji Teman Sejati, alhamdulillah kami juga dapat merangka ataupun membawa lagu Niji Teman Sejati itu sehingga ke akhir filem. Tepuk tangan dong untuk Nazir. Terima kasih. Selanjutnya kita ke jajaran voice cast kita. Yang pertama ada Kak Ida Rayu Yusuf sebagai Ejen Ali, ya Comot dan Tiga Satria, dan sekaligus juga co-producer, gitu kan. Ini kita tanya-tanya Kak Ida. Ini menarik ya, karena banyak anak-anak di Indonesia yang sudah relate dengan persembahan spesial untuk keluarga di Indonesia itu Ejen Ali ini. Nah, apa yang Kak Ida tuh terpenting dapatkan Kak dari mengisi karakter suara Ejen Ali Kak? Itu dulu, silakan. Assalamualaikum. Bagi saya, sebab Ejen Ali ni dia kan main karakter kan, so besar tanggungjawab untuk menjadi role model yang baik kepada anak-anak kan. Jadi untuk saya sendiri sebagai voice actor, saya kena memastikan tanggungjawab tu saya buat suara dia untuk memastikan orang boleh terasa imersif. Kalau sedih bersama-sama, kalau marah bersama-sama, supaya Ejen Ali ni kita jadikan dia macam satu experience lah untuk kita ambil bersama-sama. Ya, karena itu ya kayak jadi Ejen Ali, Comot dan juga Satria. Ini bagaimana nge-switch nih? Untuk Satria dengan Ali dia hampir yang sama. Hampir mirip ya. Tapi untuk Comot saya untuk Satria adalah Ejen Ali yang tak ada emosi. Sebab dia adalah AI kan. Itu dia, tapi menariknya juga semakin multi talentanya Kak Ida ini tidak hanya jadi voice actor tapi juga co-producer di film ini. Tepuk tangan dong. Co-producer. Dan kita boleh diceritakan ke teman-teman bagaimana perjalanannya dari co-producer sehingga voice actor terlibat di Ejen Ali 2 ini Kak Ida. Silakan. Pada asalnya di Wow Animation saya memang bekerja sebagai production coordinator. Apa itu production coordinator? Saya memastikan department di dalam Wow Animation sendiri berkomunikasi antara satu sama lain supaya tak ada miscommunication sebab produksinya agak besar kan. So sebagai production coordinator, saya sampaikan file, komunikasikan dan memastikan produksi berjalan dengan ikut timeline yang ada. So kalau sebagai voice actor, saya akan kira tu sebagai side lah untuk stress relief. So dia agak stressing juga untuk dengan berbagai emosi yang dikeluarkan Tepuk tangan untuk Kak Ida, terima kasih. Selanjutnya kita ke abang kita, Bang Syafiq Isa. Hai Bang, apa kabar Bang? Apa kabar rekan semua? Itu dia, sahabatnya luar biasa. Kita boleh bercerita ke teman-teman media di sini Bang, gimana pengalamannya jadi voice director juga di sini dan juga menjaga juga bagaimana penulisan. Nah, ini boleh di-share ke teman-teman media. Saya sebagai voice director dan juga terlibat dalam story team. Yes. Saya bukan writer tapi story team bersama dengan Usama Zaid.
actually kalau sutradara dalam story team dia untuk membuat suara membuat suara tu lebih senang sedikit because saya tahu ceritanya apa emosi yang diperlukan. Jadi bila mau acting suara ejen bakal, saya akan lagi dekat dengan vision director yang dengan Usama lah. So cabarannya actually untuk suara ejen bakar tak banyak screen time, so dia tak banyak cabaran. Untuk ejen Guns mungkin sebab suara dia macam ni. Itu dia. So sangat stressful untuk saya punya record kan. So kalau saya demam sedikit dan susah, tak boleh buat suara. Jadi harus fresh fit terus ya untuk menjaga itu ya. Siap, tepuk tangan dong untuk Mas Syafiq. Terima kasih. Selanjutnya ada Bang Asman juga yang memerankan banyak nama juga di sini. Jenderal Rama, Victor, dan juga banyak di sini juga Rizwan juga. Ini pengen tahu ceritanya bagaimana membeda-bedakannya di tiap scene yang diberikan tantangan oleh Bang Usama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dengan karakter yang berbeda lagi boleh tadi kan satu karakter? Apa kabar Indonesia? Hai. Saya Victor. Ini sebagai Victor. Nah, bagaimana itu memberikan beda-beda, apakah di take dalam beberapa kali atau gimana? Boleh prosesnya diceritakan? Ya, karena saya memegang watak-watak ini sudah 9 tahun ya, ya. sejak musim pertama. Jadi relationship saya dengan Syafiq Issa, my voice director, sangat penting. Dia juga memastikan saya akan menyuarakan mana-mana yang senang dahulu, yang mudah dahulu. Jadi selalu ini saya akan menyuarakan Victor dahulu, saya suarakan Victor sebab dia sangat happy, sangat riang. Jadi saya masuk saja happy. Ya, untuk Victor. Ya, untuk Victor. Dan kemudian kami buat Rizwan. Rizwan saya cuma perlu relax sedikit lagi, dia nggak perlu menjerit-jerit. Ya. Dan seterusnya kami diakhiri dengan General Rama karena dia selalu menjerit, selalu marah saja, marahin Ali. Ya. Jadi itulah kami buat dari muda sehingga yang paling challenging. Ya, sekarang perjalanan panjang 9 tahun, jadi nge-switch dari satu karakter ke satu karakter lain itu sangat cepat ya? Switchnya saya boleh, tapi rahasia yang paling besar kami nggak rakam karakter yang sama, karakter yang lain dalam hari yang sama. Jadi hari ini saya suarakan Victor, hari kemudiannya saya suarakan watak-watak yang lain. Tepuk tangan dong, luar biasa. Teman-teman. Saya kira effort usaha untuk menghasilkan Ejen Ali ini it takes ramai orangnya. Tim saya saja sekitar 65 orang. Jadi kita memang ada ramai yang memikirkan bagaimana kita akan masukkan unsur-unsur yang mengetengahkan budaya kisah harian kita, tapi masih dalam setting yang modern dan sci-fi. Dan saya rasa kita telah menghasilkan sesuatu yang pada saya menarik, yang relatable untuk bukan saja kanak-kanak, malah kanak-kanak 30 dan 40 tahun. Ya, 30-40 tahun seperti kita ini ya, jadi kita